I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Wouldn't not 45, scope it down, strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ijarah dan hiwalah. Kelompok 7 beranggotakan Aditya Fathusuna, Dwi Ratnasari, dan Dian Islamiati. Langsung saja pada materi pertama, yaitu ijarah. Ijarah adalah akad atau transaksi manfaat ataupun jasa dengan imbalan tertentu, di mana akad ini merupakan akad sewa menyewa barang antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Selanjutnya ada peta konsep mengenai ijarah. Ijarah itu dibagi dua, yaitu ijarah fee dan ijarah aset. Ijarah fee itu contohnya safe deposit box dan penyimpanan atau memelihara emas. Sedangkan ijarah aset itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud ini contohnya jual ijarah, dan IMBT atau ijarah mumtahiyat bitamlik. Sedangkan aset tak berwujud itu contohnya itu multi jasa dan ijarah berlanjut. Macam-macam ijarah berdasarkan sudut pandang yang digunakan. Yang pertama adalah ijarah fee, yaitu akad ijarah yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Pendapatan yang diperoleh berupa fee atau jasa yang telah diberikan oleh pemilik objek kepada penyewa. Contohnya adalah penyewaan safe deposit box dan jasa pemeliharaan emas. Yang kedua adalah ijarah aset, yaitu akad ijarah yang menjadikan aset sebagai objek manfaat yang disewakan. Aset yang dapat disewakan itu adalah aset berwujud dan aset tidak berwujud. Contoh dari aset berwujud itu adalah yang pertama jual ijarah, yaitu kombinasi antara akad penjualan yang dilanjutkan dengan sewa menyewa. Contohnya adalah misalnya A menjual mobil kepada B, kemudian B menyewakannya kepada C. Yang kedua adalah ijarah, yaitu akad sewa menyewa tanpa perpindahan pemilikan atau upright lease. Yang ketiga adalah IMBT, yaitu akad sewa menyewa yang disertai dengan akad janji sepihak atau wa'ad untuk kemungkinan dilakukan perpindahan kepemilikan. Selanjutnya contoh ijarah aset tidak berwujud itu ada dua. Yang pertama ijarah berlanjut, yaitu bentuk akad sewa menyewa di mana suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Dan yang kedua yaitu multi jasa, yaitu bentuk pengembangan dalam implementasi akad ijarah berlanjut yang umumnya digunakan dalam transaksi pendidikan, ibadah haji, dan pernikahan. Beberapa kondisi yang dijadikan akad ijarah berakhir, antara lain yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima adalah salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Penyusutan nilai barang. Aset ijarah yang sejenis diperlakukan sama dengan umur ekonomi sebagai dasar penyusutan, di mana ini terdiri atas penyusutan pada aset tetap berwujud dan penyusutan pada aset tetap tidak berwujud dan harta sumber alam. Sedangkan dalam ijarah IMBT dasar penyusutan adalah periode akad IMBT. Metode penyusutan itu terdiri dari dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Untuk perhitungan dua metode itu dapat dilihat dari slide. Baik, untuk penjelasan soal yang pertama kita ada di metode garis lurus, di mana kalau metode garis lurus itu mudah, kita tinggal membagi saja. Jadi di situ tertera bahwa besar asetnya 60 juta dengan tahunnya 12, berarti 60 bagi 12 sama dengan 5. Untuk soal metode saldo menurun ganda, di situ kita punya 20 juta sebagai harga perolehan dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai akhirnya 4,5 juta. Jika besar penyusutan untuk metode garis lurus tadi tinggal dibagi, jadi kan seumpama pakai garis lurus 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 juta. Kalau besar penyusutan saldo menurun ganda, kita menggunakan per tahun. Jadi besar penyusutan tahun pertama di mana rumusnya ada 2/n
M, jadi 2/5 dikali 20 juta sama dengan 8 juta, begitu seterusnya. Dengan nilai akhirnya kita kurangi. Misal tadi kan 20 juta dari harga perolehan dikurangi besar penyusutan, jadi 20 juta dikurangi 8 juta sama dengan 12 juta. Kalau besar penyusutan tahun kedua juga seperti itu, dengan nilai akhir ditambah, berarti 20 juta dikurangi 8 juta dikurangi besar penyusutan tahun kedua. Kita sampai besar penyusutan tahun ketiga dengan hasil 2,88 juta dengan nilai akhirnya 4,32 juta, di mana 4,32 juta itu kurang dari 4,5 juta, kurang dari nilai akhirnya. Jadi nilai akhir tahun 3, 4, dan 5 adalah 4,5 juta pakai nilai akhir yang salvage value pada soal. Sehingga besar penyusutan tahun ketiga yang benar itu hanya 7,2 juta diperoleh dari nilai akhir tahun kedua dikurangi dengan nilai akhir. Jadi 7,2 juta dikurangi 4,5 juta sehingga hasilnya 2,7 juta. Untuk contoh soal yang pertama, suatu aset sebesar 500 juta dengan masa manfaat 8 tahun disewakan dengan menggunakan ijarah atau IMBT. Ketika melakukan IMBT lama sewanya itu 3 tahun, sehingga nilai akhirnya 200 juta dan harga jual 250 juta. Harga jual ini nanti kita abaikan. Untuk menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, kita tinggal membagi saja 500 dibagi 8 sama dengan 62,5. Untuk penyusutan menggunakan IMBT, kita menghitung dulu selisih antara 500 juta atau asetnya dikurangi dengan nilai akhir 200 juta sama dengan 300 juta. Kemudian kita bisa mencari besar penyusutan dengan membagi 300 juta itu tadi dengan tahun sewanya, berarti hasilnya 100 juta. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah mobil dengan harga perolehan 180 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai akhir kelima adalah Rp0. Apabila masa sewanya 3 tahun, tentukan penyusutan nilai dan ujroh atau harga sewa menggunakan metode garis lurus dan IMBT. Angsuran per bulan yang mengandung margin keuntungan 4,5 juta untuk ijaroh dan 5,5 juta untuk IMBT. Harga beli diberikan bank untuk penyewa adalah 36 juta. Untuk jawabannya kita menggunakan N sama dengan 5, di mana N ini adalah masa manfaatnya, M itu masa sewa 3 tahun, H0-nya itu harga perolehan 180. Untuk menghitung besar penyusutan kita membaginya dengan masa manfaat. Jadi 180 dibagi 5 sama dengan 36 dengan HI atau rumusannya adalah 180 dari nilai H0 dikurangi 36I. Untuk besar penyusutan dan nilai buku dari IMBT, kalau tadi menggunakan masa manfaat, sekarang kita menggunakan masa sewa, sehingga hasilnya adalah 60 dengan nilai buku 180 dikurangi 60I. Perhatikan tabel ya untuk penjelasannya. Harga perolehan sama antara ijarah dan IMBT 180 juta dengan masa manfaat yang ijarah 5 tahun, yang IMBT 3 tahun menyesuaikan masa sewanya. Sedangkan masa sewa ijarah 3 tahun sama dengan masa sewa IMBT. Untuk penyusutan per bulannya, kita kan ada kata-kata per bulan. Tadi kita punya harga perolehan berapa? 180 juta. Jadi 180 juta kita bagi dengan, kalau di ijarah tadi kan ada 5 tahun, berarti 5 kali 12, 60, berarti 180 dibagi 60 hasilnya kan 3 juta. Kemudian di IMBT tadi kan 3 tahun, berarti 180 dikurangi 3 kali 12, 180 dibagi 36 hasilnya adalah 5 juta. Kemudian angsuran per bulannya tadi tertera bahwa ijarah 4,5 juta dan IMBT 5,5 juta. Dengan nilai buku akhir tahun ketiga, tinggal kita tadi kan ada nilai buku. Nilai buku kita masukkan I-nya 3, berarti 180 min 36 kali 3. Hasilnya adalah 72 juta, sedangkan IMBT-nya tidak ada. Nilai buku akhir tahun kelima tidak ada, IMBT juga 0. Kemudian untuk nilai total uang sewa 36. Tadi kan harga belinya tadi dituliskan 36 dikali 4,5. Hasilnya adalah 162 juta. Sedangkan IMBT dikalikan dengan 5,5. 36 ini tadi berasal dari bulannya, besar bulan selama 3 tahun. Di 198 juta kalau yang IMBT. Untuk penyusutan 36 dikali 3. 3 ini dari tahunnya 108 juta. Kalau IMBT berarti tinggal kalikan saja, 36 dikali 5 berarti 180 juta. Kemudian untuk keuntungan sewanya 36 dikali 4,5 jadi besar margin keuntungan dikurangi 3. 3 ini berasal dari mana?
jumlah tahunnya. Jadi 36 kali 1,5. Hasilnya adalah 54. 3 ini tadi dari penyusutan per bulannya. Untuk keuntungan yang IMBT juga begitu. 5,5 dikurangi 5 hasilnya adalah nanti menghasilkan 18 juta. Untuk penjualan objek ijarah tidak ada, sedangkan IMBT ada 36 juta. Selanjutnya untuk contoh aset tetap tidak berwujud. Ini gampang juga, jadi kita menghitung Amir menyewa rumah Belinda dan menghubungi bank untuk melakukan ijarah multijasa. Bank menyewa rumah Belinda selama 3 tahun dengan ujroh 18 juta per tahun dan dibayar sekaligus selama 3 tahun. Amir menyewa dari bank selama 3 tahun dengan pembayaran 2,25 juta per bulan. Rinciannya berarti kan bank 54 itu dari mana? Jadi 54 ini berasal dari jumlah bulannya 54 dibagi 18 dikali 3. 54 itu dibagi 3 kali 12. Jumlah bulan dalam 3 tahun hasilnya 1,5 juta. Dengan margin keuntungan bank tadi ada 0,75 juta. Berasal dari 2,25 dikurangi 1,5 otomatis akan menjadi margin keuntungan. Hiwalah, yaitu akad hawalah atau hiwalah berasal dari kata tahwil atau haul yang berarti pemindahan. Akad hiwalah ini adalah akad pemindahan kewajiban untuk melunasi utang kepada pemberi pinjaman atau mendapatkan piutang dari pinjaman. Ada 3 pihak yang terlibat dalam akad hiwalah, yaitu muhil, yaitu orang yang berhutang. Yang kedua muhal atau muhtal, yaitu orang yang memiliki piutang atau memberi pinjaman. Yang ketiga muhal alaih, yaitu orang yang berkewajiban membayar utang. Sedangkan utang yang akan dialihkan tersebut dikenal dengan istilah muhal bih. Jika transaksi hiwalah telah dilakukan, pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal alaih. Di bawah ini ada ilustrasi dan dijelaskan hutang dipindahkan dari muhil kepada muhal alaih, hingga muhal alaihlah yang membayar hutang kepada muhal, sedangkan muhil lepas dari beban hutang. Selanjutnya, jenis hiwalah berdasarkan pemindahannya, yaitu ada 2. Yang pertama dain atau pengalihan hutang, yaitu tanggung jawab muhal kepada muhal menjadi hilang karena muhal alaih telah meneruskan pembayaran utang kepada muhal. Yang kedua hak atau pengalihan piutang. Muhil masih bertanggung jawab atas utangnya, tetapi pihak pemilik piutangnya berpindah dari muhal kepada muhal alaih, misalnya dalam praktik penggunaan kredit card. Selanjutnya ada jenis hiwalah berdasarkan rukunnya. Ada 2 jenis. Yang pertama al-muqayyadah dan yang kedua al-mutlaqah. Al-muqayyadah yaitu muhil memindahkan utangnya kepada muhal alaih dengan mengalihkannya pada utang muhal alaih kepadanya. Yang kedua, al-mutlaqah, yaitu tidak ada hubungan utang piutang antara muhal alaih dan muhil sebelum transaksi hiwalah. Untuk contoh soal yang terakhir, Amir berutang pada Bagus sebesar 5 juta dan menyerahkan piutangnya kepada bank syariah untuk menagihkan Bagus dengan memberi fee 500.000. Mudah ini, jadi 5 juta nanti dikurangi 500.000 hasilnya 4,5 juta. Untuk contoh soal yang kelima, di situ terjadi akad qard dan akad murabahah. Akad qard sendiri di mana BS tadi kan meminjamkan 110 juta dan administrasinya 1 juta. Terus pinjaman dilunasi langsung 110 juta dari hasil penjualan mobil tadi kepada BS. Untuk akad murabahahnya, Amir ingin membeli kembali mobilnya seharga 200 juta dengan uang mukanya 90 juta. Margin yang diisyaratkan BS adalah 10 juta dan diangsur selama 2 tahun. Harga perolehannya berarti kan 200 min 90 uang mukanya ditambah 10 margin yang disyaratkan sehingga hasilnya 120 juta dengan periode waktu 2 tahun. Berarti 120 dibagi 2 kali 12, 120 bagi 24 hasilnya adalah 5 juta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.